Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Zuriatul Zaki dengan NIM 24046020, mata kuliah media dan multimedia pembelajaran sejarah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi, yaitu mengenai masa pemerintahan Soeharto. Yang pertama itu mengenai latar belakang. Pemerintah Soeharto atau yang dikenal dengan Orde Baru merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade, yaitu dari tahun 1667 sampai 1998. Masa ini muncul setelah peristiwa G30 PKI pada tahun 1965, ketika bangsa Indonesia mengalami krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang sangat parah. Soeharto sebagai tokoh militer dianggap mampu memulihkan stabilitas nasional dan menata kembali pemerintahan melalui surat perintah 11 Maret. Soeharto mulai mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno dan memulai era baru dengan fokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, yang pertama itu mengenai awal pemerintahan Soeharto. Awal pemerintah Soeharto ini tidak lepas dari kondisi politik Indonesia yang tidak stabil pada pertengahan pada tahun 1960-an. Yang kedua, yaitu Presiden Soeharto ini diangkat menjadi presiden setelah peristiwa G30 PKI pada tahun 1665. Terjadi kekacauan politik dan ekonomi yang parah. Dan Soeharto menjadi panglima Kostrad, mengambil peran penting dalam mengendalikan keamanan nasional. Selanjutnya masuk pada konsep pemerintahan dan kebijakan Orde Baru. Konsep pemerintahan yang pertama itu penegakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya itu mengenai stabilitas nasional sebagai syarat pembangunan. Yang ketiga, konsep dua fungsi ABRI militer sebagai kekuatan sosial politik. Selanjutnya itu mengenai kebijakan masa Orde Baru. Yang pertama itu kebijakan ekonomi seperti penanaman modal asing, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Yang kedua itu program revolusi hijau untuk swasembada pangan. Yang ketiga itu pembangunan 5 tahun dan Repalita. Yang kedua itu kebijakan politik, penyederhanaan partai P3K, PDIP, Golkar, dan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Selanjutnya itu masa keberhasilan pemerintahan Soeharto. Kalau kita membicarakan pemerintahan Soeharto, rasanya kurang adil kalau hanya menyoroti sisi gelap atau kelemahannya saja, sebab bagaimanapun menjadi lebih dari 3 dekade kekuasaannya, ada banyak pencapaian dan keberhasilan yang tidak bisa diabaikan. Justru keberhasilan ini membuat Orde Baru mampu bertahan begitu lama karena rakyat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang diterapkan. Selain itu, keberhasilan lain yang sering disebut adalah sektor pertanian. Pada masa Orde Baru, pemerintahan sangat serius dalam melakukan modernisasi pertanian dan dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi. Teknologi pertanian diperkenalkan, pupuk, bibit unggul disediakan, serta pembangunan irigasi diperluas. Hasil dari kebijakan ini terlihat nyata ketika pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Pencapaian ini diakui oleh dunia internasional. Bahkan Presiden Soeharto menerima dari FAO. Selanjutnya yaitu mengenai kelemahan dan kejatuhan Soeharto. Meskipun
Meskipun pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru berhasil membawa berbagai pencapaian penting, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Tidak bisa dipungkiri bahwa periode ini juga menyisakan banyak kritik dan kelemahan. Justru kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian menjadi titik balik kejahatan Orde Baru setelah bertahan selama 32 tahun. Kritik pertama yang sering muncul adalah soal sifat pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Soeharto memang menekankan stabilitas politik, namun cara yang digunakan cenderung membatasi ruang gerak demokrasi. Para politik dikendalikan dengan ketat, media massa dipantau dan disensor. Bahkan kelompok atau individu yang berani mengkritik pemerintah seringkali ditekan atau dibungkam. Puncak dari kelemahan ini terjadi ketika krisis moneter melanda Asia pada tahun 1997. Krisis ini menghantam ekonomi Indonesia dengan sangat keras. Nilai tukar rupiah terjun bebas dari sekitar 2.500 per dolar menjadi 10.000 per dolar. Harga kebutuhan pokok melonjak drastis, pengangguran meningkat, dan banyak perusahaan gulung tikar. Di tengah tekanan ekonomi, demonstrasi rakyat serta mulai ditinggalkan oleh para pendukung politiknya. Akhirnya Soeharto menyatakan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Pengunduran diri ini menandai berakhirnya masa pemerintahan masa Orde Baru dan membuka jalan bagi era reformasi. Jadi kesimpulannya pada masa pemerintahan Soeharto ini ialah menandai lahirnya masa Orde Baru, sebuah periode baru dalam sejarah politik Indonesia yang muncul setelah berakhirnya era Soekarno. Soeharto naik ke tampuk kekuasaan melalui proses panjang pasca peristiwa G30 PKI pada tahun 1965, ketika negara berada dalam kondisi krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Melalui surat perintah 11 Maret, Soeharto memperoleh legitimasi untuk memulihkan keadaan dan secara bertahap mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno hingga akhirnya diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1968. Pada awal pemerintahannya, Soeharto berhasil mengembalikan stabilitas nasional dan memulihkan perekonomian melalui kebijakan yang Soeharto lakukan. Ia menekankan penerapan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, serta memperkuat peran militer konsep difungsi ABRI. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.